Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmat karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga di pagi hari ini kita dibangunkan oleh Allah dari tidur nyenyak kita semalam dalam keadaan sehat, dan dimudahkan dan diringankan langkah kaki kita untuk menuju ke tempat ini guna menunaikan sholat subuh berjamaah yang kita awali dengan sholat sunnah, sholat tahiyatul masjid, dan sholat qabla subuh atau sholat 2 rakaat sholat fajar. Semoga apa yang sudah kita lakukan dalam mengawali aktivitas kita di pagi hari ini bisa kita istiqomah menunaikannya, dan semoga memberikan keberkahan dalam kehidupan kita, keluarga kita bisa melaksanakannya sampai ajal menjemput kita semuanya. Allahumma amin. Ini sudah masuk di bulan Muharram, ya. Tanggal pinten ini? Tanggal 5, ya. Kita disunahkan untuk melaksanakan puasa sunnah di bulan Muharram ini, utamanya di tanggal 9 dan tanggal 10. Mudah-mudahan kita semuanya diberi sehat oleh Allah sehingga nanti kita bisa melaksanakan puasa sunnah Tasu'a di tanggal 9 dan Asyura di tanggal 10-nya. Dan biasanya kalau bulan Muharram gini mulai sepi kemanten. Kemantennya rada sepi. Sing rame waktu bulan Dzulhijjah. Niku kauane sampai kewalahan. Ya. Di Masjid Al-Akbar niku pas tanggal 6 Juni niku yang mengakad nikahkan putra-putrinya niku sampai 8. Jadi mulai pagi sampai sore. Niku karena mungkin ngambil momen tanggal 6 bulan 6 2006. Dan niku sampai tumpuk 8. Kauane kewalahan, tapi nek bulan ngeten iki kauane paceklek. Kadang mboten kathah sing ngundang. Tapi kalau mantu pertama niku bulan Muharram. Sampai Mbak Yu niku telepon, bulan Muharram kok mantu. Oh, lha apa bulan Muharram bulan yang dimuliakan Allah. Nggih. Mboten napa-napa, bismillah kabeh niku krana Gusti Allah. Insyaallah mboten napa-napa, nggih. Ya, sing mboten wani nggih mboten napa-napa. Nggih, ditunda bulan berikutnya. Kita masih mengkaji surah Abasa, surah ke-80 dari urutan surah dalam Al-Quran. Kita sampai pada ayat 20, kita kaji ayat 20 sampai ayat 23.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره. Kemudian jalan dia memudahkannya, kemudian dia mematikannya, lalu memasukkannya ke dalam kubur. Kemudian bila dia menghendaki, dia membangkitkannya. Sekali-kali jangan ia belum melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya. Ayat di atas yang saya baca tadi ada hubungannya jika kita hubungkan dengan ayat-ayat yang sebelumnya, dipahami dalam arti jalan keimanan atau kedurhakaan. Karena memang wong urip niku nggih ada dua perilaku, ada dua model. Imma syakiron wa imma kafuron. Nek gak bersyukur artinya beriman, nggih kufur, artinya menolak ajaran-ajaran Allah. Inna hadainahu sabila imma syakiron wa imma kafuron. Sungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan petunjuk, memberikan panduan kepada manusia itu. Tapi ada sebagian manusia yang bersyukur, artinya mengikuti tuntunan Allah, ada juga yang menolaknya. Ada yang sami'na wa ata'na, aku dengar, kami dengar dan kami laksanakan perintah-perintahnya. Tapi ada juga yang sami'na wa asaina, kami dengar perintahnya tapi kami abaikan, kami tolak, kami tidak mau melaksanakan perintah-perintahnya. Tapi ada juga yang dengarkan saja juga tidak mau, ya, sehingga dia sudah a priori sebelumnya, pokoknya yang dianggap itu dari seorang utusan Allah, dari Rasul, maka ada sebagian orang yang sudah menolaknya lebih dulu. Tetapi jika kita memahami kata faqaddarahu, ini di ayat yang bulan lalu kita kaji, dalam arti ditetapkannya fase-fase kejadian janin dalam perut ibunya, karena kita semuanya mengalami fase-fase seperti itu, mulai dari terjadinya pembuahan, bertemunya sel telur dan sperma, kemudian berubah menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging, kemudian dibalut dengan tulang belulang, ada daging dan tulang belulang, kemudian ditiupkan ruh sehingga kita menjadi makhluk yang hidup. Sekian bulan kita berada di rahim ibu kita masing-masing, dan pada saatnya kemudian kita terlahir ke dunia ini. Ayat 20 sampai 23 ini melanjutkan uraiannya. Kemudian setelah sempurna kejadiannya sebagai janin, kemudian terlahir
jalan untuk keluar dari perut ibunya, dia memudahkan untuknya, kemudian dia mematikannya setelah berlalu usia yang ditetapkan Allah baginya. Ada yang meninggal masih dalam kandungan ibu beberapa bulan, mungkin ada yang sudah hampir melahirkan tapi kemudian meninggal, ada yang baru keluar dari rahim ibunya kemudian meninggal, ada yang masih usia balita meninggal, ada yang remaja, ada yang sudah lanjut usia bahkan sudah 100 tahun lebih di dunia baru wafat. Sesuai dengan ketetapan yang telah diberikan oleh Allah kepada masing-masing janin itu. Karena ketika kita berada dalam rahim ibu kita, Allah memberikan beberapa ketetapan tentang ajalnya, tentang siapa jodohnya, kemudian kadar rizkinya dan nasib hidupnya. Allah sudah menetapkan itu, dan tentu ketetapan itu tidak bisa diketahui oleh siapapun. Termasuk rezeki kita sampai seberapa kita tidak tahu. Karena itu kita diwajibkan untuk berikhtiar. Allah mewajibkan kita untuk berusaha. Tetapi Allah tidak mewajibkan kita untuk bisa mendapatkan apa yang kita usahakan. Yang penting kita coba berusaha dengan baik, secara benar, sesuai dengan aturan, sesuai dengan proses yang seharusnya kita lakukan. Soal hasilnya Gusti Allah yang menetapkan. Sehingga yang dinilai bukan hasilnya seberapa, tapi yang dinilai oleh Allah adalah bagaimana proses itu dijalankan. Sehingga tidak berarti wong sing mboten sugih niku ganjarane didik, tapi dia sudah berusaha keras sekalipun hasilnya tidak banyak, tapi malaikat sudah mencatat setiap proses yang dilakukan, setiap ikhtiar yang diusahakan itu. Sehingga sekali lagi yang dilihat bukan hasilnya, tapi yang dilihat adalah prosesnya. Demikian juga berapa usia kita, masing-masing kita juga tidak tahu. Seperti yang sudah kita bahas berkali-kali. Karena kita tidak tahu kapan kita mati, maka kita berusaha untuk menjaga supaya kita tetap sehat, dan orang sehat itu tidak berarti kemudian tidak mati, karena ternyata banyak orang yang nggak sakit kemudian meninggal, tapi yang sakit bertahun-tahun orang mati-mati, sakitnya wis bertahun-tahun, berpuluh tahun, di kursi roda sudah puluhan tahun, ada yang 20 tahun, 15 tahun. Tapi yang meninggal lebih dulu justru yang rambut. Yang rambut meninggal lebih dulu. Dan itu banyak sekali hal yang seperti itu. Yang rambut kelihatannya sehat, tapi oleh Allah kemudian diambil lebih dulu. Karena memang jatah hidupnya sudah habis dan kita tidak tahu. Tapi yang berada di tempat tidur sudah bertahun-tahun, semua aktivitasnya harus dibantu, bahkan untuk dahar saja sudah tidak bisa, harus disuapi, tapi masih diberi umur panjang oleh Allah. Dan bisa jadi dengan sakit yang lama itu, kalau dia sabar, dia tidak mengeluh, dia tidak nyalahkan siapa saja, Allah akan menghilangkan semua dosa dari orang itu. Jadi kesabaran dalam menghadapi rasa sakit itu bisa merontokkan, bisa menghapus semua dosa-dosanya. Cuma abot. Wong loro mboten ngersula kan abot. Loro tapi sabar,
neriman gak nyalahno sing rambut niku boten kathah. Biasane nek dikai lara niku ya gampang murang-muring ya, gampang. Nah, jadi salah titik mawon niku pun marah. Sehingga memang untuk bisa mendapatkan anugerah dari Allah ada yang memang tidak mudah. Harus berjuang dengan keras, dengan sungguh-sungguh, termasuk tabah dan sabar dalam menerima sakit yang diderita. Sehingga kalau kita nyambangi orang sakit, ya kita doakan mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran. Hingga sing sabar yu nek kayak sakit loro, sing sabar Kang kayak loro. Sampean orang ngrasakno. Aku sing loro iki sampean gurung tau loro kaya ngene. Iso ae ngomong ngono. Sing ngrasakno iki abot. Jadi memang tidak mudah ya, kita untuk bisa sabar. Sehingga ketika kita betul-betul sakit, belum tentu kita bisa sabar seperti yang pernah kita sarankan kepada saudara kita. Ternyata sabar itu ya abot. Pasti kayak lorong ini ya, gampang murang-muring, gampang. Ini hingga sekali lagi karena usia kita tidak tahu, ya kita pasrah pada Allah. Kapanpun nyawa ini akan diambil, kita hanya bisa berikhtiar, berusaha dan berdoa semoga ketika ajal menjemput kita sedang melakukan sebuah kebaikan, kita sedang tidak melakukan sebuah kemaksiatan. Itu saja yang bisa kita lakukan dan kita harapkan, kita berharap pada Allah. Sehingga semua orang kan mintanya husnul khotimah, ya, akhir yang baik. Tentu akhir yang baik tidak dalam pengertian mesti orang itu sedang sujud pada Allah, sholat misalnya, ngaji, zikir, itu memang luar biasa kalau orang mengakhiri hidupnya dalam keadaan sujud. Tapi kan tidak semua orang bisa seperti itu, ditakdirkan seperti itu. Dan kita boleh saja mohon pada Allah, ya Allah berikan kami kesempatan sujud kepadamu sampai akhir hidup saya, sampai akhir hidup kami. Dan wafatkan kami saat kami sedang sujud kepadamu. Kita boleh mohon seperti itu. Kalaupun tidak sedang sujud, fisik kita, yang sujud hati kita. Hati kita sedang sujud pada Allah, sedang pasrah pada Allah, sedang melakukan kebaikan, sedang tidak kita bermaksiat kepada Allah. Karena itu ketika misalnya ada kawan yang wafatnya saat baca Al-Quran, penjenengan barangkali masih ingat qori di Surabaya namanya Ustadz Ja'far Shodiq di Wonocolo. Itu meninggal saat beliau membaca ayat Al-Quran di saat Bu Khofifah punya gawe. Karena Bu Khofifah itu dalamnya kan aslinya di Wonocolo. Ya, ketika baca ayat belum sampai selesai di podium yang pendek begini, kemudian langsung beliau lemes, langsung tertidur, seperti orang tertidur gitu. Dan ketika dibawa ke rumah sakit Islam yang dekat dengan Wonocolo, di tengah jalan beliau sudah wafat. Itu beliau wafat dalam keadaan sedang membaca kalam ilahi, ayat-ayat Allah. Tentu kita iri atau kita berharap bisa seperti itu. Sedang mengaji, kemudian Allah mencabut nyawa kita, sedang bersujud, sedang melakukan kebaikan apapun. Dan kita tidak berharap di saat nyawa menghampiri malaikat Israfil menghampiri kita sedang melakukan sebuah kejelekan, sebuah keburukan. Na'udzubillah. Lalu memuliakannya
Allah memuliakannya dengan memerintahkan memasukkannya ke dalam kubur. Tidak menjadikannya hancur lebur atau dibiarkan begitu saja. Kemudian bila dia mengendaki, dia membangkitkannya dari dalam kubur. Sekali-kali jangan, yakni wahai manusia, jangan angkuh dan jangan kafir. Karena ketika manusia tahu asal kejadiannya, ketika dia lahir tidak membawa apa-apa, tentu tidak ada yang bisa disombongkan, tidak ada yang membuat kita jadi angkuh. Terus wong Surabaya mlakune betentang-betenteng, ora naruh kanan kiri, padahal kenal. Ya. Ana tangga lewat ora ditaruh, ana wong di depan rumah ora disapa, karena sikap angkuh, sifat merasa paling sembah segalanya. Sehingga apalagi kemudian menjadi kafir. Ya, kafir itu kan termasuk sebuah kesombongan. Ya, sehingga orang yang tidak mau menerima petunjuk dari Allah itu termasuk orang yang sombong, orang yang takabur. Jadi takabur itu ada dalam pengertian merasa dirinya lebih dari orang lain, sehingga orang ini mudah mengabaikan, mudah tidak menghargai orang lain karena dirinya merasa paling tahu, paling pintar, paling segalanya, sehingga dia meremehkan atau dia menolak petunjuk kebenaran yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Memang ia tidak wajar angkuh atau hendaklah manusia berhati-hati karena ia belum melaksanakan sejak ia dibebani tugas sampai kematiannya apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Kemudahan jalan yang dimaksud ayat 20 ada juga yang memahaminya dalam arti memberi potensi manusia untuk menelusuri jalan kebaikan. Sehingga Allah memberikan kemudahan bagi kita ketika kita punya niat yang kuat untuk bisa menuju kepada sebuah kebaikan. Sehingga ketika orang itu mau mencari ilmu, mau menuntut ilmu, mau mendalami ilmu tertentu, dengan bismillah dia berniat seperti itu, maka Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan yang niatnya memang cari ilmu itu karena memang Allah memerintahkan kita untuk menjadi orang yang berilmu. Rasulullah pernah dawuh, kun aliman, jadilah kamu orang alim, seorang ilmuwan yang punya banyak ilmu. Ilmu apapun yang bisa mengantar kita menjadi lebih dekat kepada Allah. Au muta'alliman, kalau tidak bisa menjadi seorang alim, seorang yang ilmuwan, jadilah murid, jadilah santri, jadilah siswa mahasiswa. Kalau tidak bisa jadi murid, jadi santri secara formal, au mustami'an, jadilah pendengar yang baik. Sehingga ketika ada informasi-informasi yang baik kita dengarkan, sehingga informasi itu akan bisa menambah pengetahuan kita dan bisa menjadikan hidup kita menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat. Au muhibban, kalau nggak bisa menjadi pendengar yang baik, jadilah orang yang senang, yang cinta kepada orang alim, kepada orang yang sedang menuntut ilmu, senang kepada santri, senang kepada mahasiswa, siswa, murid. Dengan cara apa? Kesenangannya itu atau senangnya itu diwujudkan dalam
misalnya dalam bentuk memberikan dukungan, mensupport kebutuhan-kebutuhan proses-proses pembelajaran. Misalnya ikut urun bangun gedungnya, ikut urun melengkapi sarana prasarananya, memberikan kesempatan, minimal nggak ganggu, wis gak urun ganggu. Jadi memberikan itu bentuk orang yang senang kepada ilmu. Kata Nabi, walatakun khamisan, ojo dadi wong sing nomor 5. Jangan menjadi orang golongan nomor 5. Fatahliku, kamu akan menjadi hancur hidupmu. Nomor 5 itu artinya apa? Jadi orang alim tidak bisa, jadi murid, jadi santri juga tidak mau, jadi orang yang senang mendengarkan sesuatu yang baik juga tidak mau, jadi orang yang senang kepada ilmu juga tidak mau. Maka orang seperti ini akan menjadikan hidupnya tidak karuan, rusak. Tapi ini sekali lagi dulu pernah disalahgunakan ketika kampanye tahun 71. Kalau tak seling, tahun 71, kalau kelas 6 ibtidaiyah, ya, kelas 6 SD, ada jurus kampanye dari beberapa partai Islam, ada NU, ada Parmusi, ada Perti, pakai ayat ini. Tapi dicomot langsung, wala takun khomisan. Rasulullah dawuh, jangan sekali-kali kamu ikut golongan nomor 5. Waktu niku Golkar nomor 5. Nah, ini kan musuhnya NU waktu niku, musuhnya Parmusi, musuhnya Perti. Fatahliku, kamu akan hancur hidupmu nek melok golongan nomor 5. Ditambah lagi pakai ayat Al-Qur'an, wala taqrabu hadhihi syajarah. Allah dawuh teng Al-Qur'an. Terus saya juru kampanye musuhnya Golkar, jangan sekali-kali kamu mendekati pohon. Ya, beringin yunan gambari Golkar, simboli Golkar. Nek mendekat saja tidak boleh, apalagi nyoblos. Nah, ini ayat Quran digawe kampanye. Ini mboten oleh, tapi wong kadung pengen golek swara. Akhirnya hadis Quran dicomot semaunya. Tapi saat ini pun mboten enten ngoten niku. Mboten payu model kampanye sing ngoten niku. Kemudian itu dengan menganugerahkan kepada manusia akal dan fitrah, kesucian yang daya tariknya sungguh kuat serta kenikmatan yang diperoleh darinya sangat besar. Jika manusia mampu mengendalikan hawa nafsunya. Ketika kita mampu mengendalikan hawa nafsu dengan akal yang sehat yang dianugerahkan Allah, maka kita akan bisa sampai kepada kehidupan yang benar, kehidupan yang baik. Adapun jika kita memahami jalan yang dimaksud adalah organ dari ibu, tempat keluarnya seorang janin atau seorang anak, kemudian dapat diketahui dari posisi janin ketika akan keluar, di mana kepalanya yang muncul dahulu atas ilham Allah kepada sang janin. Demikian juga kelenturan organ yang menjadi jalan keluarnya janin itu, sehingga memudahkan janin itu keluar, sekalipun ada janin yang beratnya sampai 4 kg. Allah memberikan kemudahan untuk bisa keluar secara normal. Tahun 70-an mungkin masih jarang sekali seorang ibu yang melahirkan dengan jalan operasi sesar. Saat ini kan saged dipesen. Kalau dulu hampir semua ibu melahirkan dengan cara yang normal. Karena itu merupakan sebuah perjuangan hidup dan mati bagi seorang ibu di saat mau melahirkan putra dan putrinya. Karena itu
pesannya orang-orang tua kita, jangan pernah berani dan menyakiti ibu. Tidak berarti menyakiti bapak juga boleh, tapi lebih pada ibu yang perjuangannya luar biasa, hidup dan mati. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Kata idza sya'a di ayat tadi, bila dia menghendaki, bukan berarti bahwa kebangkitan tersebut masih merupakan kemungkinan. Ini tidak. Ini karena kata idza digunakan Al-Quran untuk menunjuk sesuatu yang pasti. Idza sya'a ansyarah. Pada saatnya nanti pasti yang sudah mati itu akan dihidupkan kembali. Baik mereka yang mati kemudian dikuburkan secara fisik, ada juga mereka yang mati tidak diketahui di mana jasadnya. Seperti mereka yang misalnya terbakar sampai hangus, tidak ditemukan jasadnya, sudah jadi abu, sehingga tidak bisa dimakamkan. Atau mereka yang tenggelam di laut, yang kita tidak bisa menemukan jasadnya, akhirnya mungkin juga menjadi santapan ikan. Atau mereka yang wafat kemudian secara fisik kita rawat, kita mandikan, kita kafani, kita sholatkan, kemudian kita makamkan. Maka pada saat yang sama semuanya roh yang pernah hidup di dunia ini akan dihidupkan kembali oleh Allah nanti. Berbeda dengan kata lau, kata in yang mengisyaratkan adanya keraguan atau jarangnya terjadi apa yang diberitakan. Insya'a misalnya, itu berbeda makna yang dikandungnya. Berbeda pula dengan kata lau yang digunakan untuk perandaian sesuatu yang sudah mustahil terjadi. Misalnya wonten ayat lau kana fihi ma alihatun illallah lafasadata. Kalau sekiranya di antara langit dan bumi ini ada Tuhan selain Allah, maka sungguh dunia ini akan hancur. Karena tidak mungkin ada Tuhan selain Allah. Karena Allah menggunakan kata lau. Kalau seandainya, kalau sekiranya ada Tuhan lain selain Allah, maka pasti dunia ini akan hancur. Jangankan yang menguasai dunia dan seluruh isinya, yang menguasai satu negara saja, kalau ada dua pemimpin yang sama kekuasaannya, pasti negara itu tidak pernah aman dan tidak pernah menjadi negara yang sejahtera yang baik. Kok ono negara presidennya loro, nah ini mesti tukaran terus, nggak mungkin. Masing-masing mesti pengen berkuasa, sehingga tidak mungkin. Yang ada presiden dan wakil. Nah, wakil ini kan apa jare presiden, ya. Sehingga wakil sering disebut ban serep. Nek ban ini berfungsi, serep ini mboten digawe-gawe. Kita punya mobil baru misalnya, sampai 4 tahun, 3 tahun misalnya, bannya belum tipis, ban serep ini sik nongkrong mawon ten ngene nisore mobil. Ya. Selama ban ini sik sae, ban serep mboten kanggo. Itu mengibaratkan fungsi dari seorang pemimpin dan wakilnya. Kata kalla dapat berfungsi menafikan, jangan, juga ancaman, sehingga diterjemahkan hati-hatilah, dan juga berarti sungguh. Sehingga kita diingatkan jangan bersikap sombong, jangan
menjadi kafir karena kalian dijadikan oleh Allah seperti itu, dari sesuatu yang hina, dari sesuatu yang menjijikkan, dari sesuatu yang sesuatu yang ya bukan jelek, tapi orang mungkin menganggap sesuatu yang rendah. Karena itu ketika kita hidup, kemudian kita mendapatkan sekian banyak fasilitas yang diberikan oleh Allah, jangan sampai kemudian kita bersikap angkuh, bersikap sombong, gak mau menyapa, naruh tonggok kanan kiri dan sebagainya. Semoga Allah memberikan kemampuan kepada kita semuanya untuk tetap bisa berada pada jalan yang baik, jalan yang benar, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya insyaallah nanti akan kita kaji pada bulan yang akan datang. Semoga Allah masih memberikan umur panjang dan sehat kepada kita semuanya, sehingga kita terus bisa berikhtiar untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, ketakwaan kita kepada Allah, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa anak-anak kita, dan dosa guru-guru yang telah memberikan ilmunya kepada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal 'afiyata wal mu'afata ad-da'imata fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.